Hai everyone, gimana kabar asmara kamu hari ini? Berbunga-bunga atau berlayu-layu nih? Semoga berbunga-bunga aja lah ya. Nah, buat yang lagi galau, pilu, gundah gulana, tenang aja, karena hari ini Niken akan nemenin kamu di Storynema UWU. Spesial buat kamu dan anime yang bakal Niken ceritain kali ini adalah Horimiya Season 1 part yang kedua. Jadi udahlah ya, daripada kelamaan, dengerin cerita Niken hari ini hanya di Storynema UWU. 結構前から俺堀さんが好きなんだけど、何かあったら電話かメールして。なんで連絡事項と一緒に言うの？てかびっくりしすぎて熱引いてる。確認したい。 Oke, setelah kejadian kapan hari, ternyata Hori masih ragu nih buat masuk sekolah. Hori malah mutusin buat bolos karena dia masih belum sanggup aja ketemu sama Miyamura. Dan singkat cerita, sepulang sekolah, Shouta ngasih tahu tuh ke Hori kalau tadi siang dia sempat ngeliat Miyamura lagi jalan sama cewek dari sekolah lain gitu. Bahkan Shouta juga ngomporin kalau mereka berdua tadi saling bergandengan tangan. Ya tentu aja, ngedenger itu pun Hori seketika langsung kepikiran tuh guys. 朝お兄ちゃん見たよ。女の人と一緒だった。どっかの学校の制服だった。超くっついて腕組んでたよ。女？腕組み？ Di keesokan harinya, Hori maksain masuk sekolah tapi tetap ngehindar dari Miyamura. Namun, seberusaha apapun Hori ngehindar, pada akhirnya Miyamura tetap bisa menemukan Hori guys. Miyamura tentu aja sadar kalau Hori ngehindar pasti karena dengar pernyataan Miyamura tempo hari. Menariknya, ngedenger itu Hori cuman diam aja nih guys. Dia malah nanya balik tentang si cewek yang sempet jalan berdua sama Miyamura kemarin. Lalu dengan santainya, Miyamura pun ngejawab kalau cewek itu adalah Chika, pacar Shindo. Dan kalau soal gandengan tangan, sebenarnya adalah karena keseleo. Ya sebenarnya nggak cuman Chika sih yang keseleo, tapi Shindo juga. Makanya mereka pun akhirnya bergandengan tangan deh. Namun siapa sangka, ngedengar penjelasan itu ternyata malah bikin Hori makin marah nih guys. Dia nggak nyaman aja saat Miyamura nyebut cewek itu dengan nama akrab. Sementara mereka sampai saat ini masih belum manggil pakai nama akrab. Bahkan saking kesalnya nih, Hori sampai melempar buku ke Miyamura tuh guys. Dan lucunya, Miyamura sendiri sebenarnya beberapa kali sadar kalau Hori lagi kesal. Tapi dia sendiri terpaksa manggil nama Chika, karena dia emang nggak tahu nama lengkap Chika. Chika-chan とはそんなんじゃなくて。聞いてよ、チカ。チカちゃん、チカちゃん、チカちゃん、チカちゃん、チカチカチカチカ、うるさい。 Nah, karena nggak mau berantem terlalu lama sama Hori, Miyamura pun akhirnya langsung datang tuh ke rumah Hori. Di sana, Hori sebenarnya juga sadar kalau sikapnya sangat keterlaluan. Dari situlah, Hori pun memulai obrolan dengan menanyakan nama asli Chika kepada Miyamura. Dan begitu dengar kalau Miyamura sebenarnya nggak tahu nama asli Chika, Hori pun seketika ketawa ngakak tuh guys. Chika-chan no myojiって。わからないんだ。何それ？ Oke, setelah suasana udah membaik, tiba-tiba aja Miyamura membahas lagi tentang ungkapan cintanya tempo hari pada Hori nih guys. Dia juga minta maaf karena mengatakan hal yang udah bikin Hori jadi bingung. Yang jelas, Miyamura sih nggak berharap apapun dari Hori, karena pada dasarnya Miyamura sendiri juga takut ngedenger jawaban Hori nanti. Nah, tepat di saat Hori mau ngejawab, lah kok tiba-tiba ada seseorang yang masuk tuh guys. Dan tampilannya itu hampir mirip gitu sama Shouta. Namun ternyata, beliau adalah ayah Hori yang bernama Kyosuke. Anehnya nih, meskipun beliau adalah ayah Hori, tapi Hori manggil ayahnya itu dengan nama asli doang guys. Kyoko. Kyosuke! その男誰? ねえ、あれ何? Fakta menariknya, dalam pertemuan pertama kalinya dengan Miyamura, ayah Hori udah langsung suka dengan penampilan Miyamura yang eksentrik dan berani. Ya, walaupun Miyamura sendiri sebenarnya sedikit risih sih sama tingkah ayah Hori yang selalu bercanda dan mengganggunya. Tapi untungnya, ada Hori yang selalu ngingetin ayahnya untuk berhenti mengganggu Miyamura. もしかしておじさん邪魔だった? はい、お通し。ごめんね。うちの子誰に似たのか? Lalu saat sedang menyiapkan makanan, ayah Hori tiba-tiba nanya tuh ke Hori, apakah Miyamura adalah pacarnya? Dengan wajah yang salting, Hori pun ngejawab kalau Miyamura emang pacarnya.
Tentu aja, Miyamura yang ngedenger itu pun langsung shock nih guys. Sementara ayah Hori malah seneng banget begitu tahu kalau Miyamura adalah kekasih dari anak gadisnya. お前の彼氏なんでしょ？文句あんの？父さん、ロン毛は認めんぞ。堀さん。 Nah, saat mereka bertiga asik ngobrol, tiba-tiba Ibu Hori datang dan sangat terkejut ngelihat suaminya guys. Bukannya gimana-gimana, beliau takut aja kalau porsi makanan mereka bakal kurang gara-gara ayah Hori. Maklum sih, ayah Hori kan udah lama nggak pulang. Jadi yang diprioritaskan ya si Miyamura ini. Bahkan, di rumah ini cuman ada alat makan untuk Ibu Hori, Hori, Shouta, dan Miyamura doang tuh. 京介、あなたの分だけないわ。マジかよ。京子、そうた、私、泉くん。 Setelah keributan di acara makan malam itu, Miyamura pun akhirnya pulang diantar Hori sampai depan tuh. Di tengah perjalanan yang sunyi itulah, mereka mulai saling berpegangan tangan nih guys. Suasana sunyi pun seketika berubah jadi romantis banget deh. Bikin iri aja. 宮村、 堀さん、俺さ、知っていけるといいな。ありがとう。 Sepulang dari rumah Hori, Miyamura menelpon si Toru buat minta maaf karena udah ngejalin hubungan sama Hori guys. Namun dengan penuh percaya diri, Toru bilang kalau dia ikut seneng dan nyuruh Miyamura nyantai aja. Padahal, sebenarnya Toru sedih banget tuh guys, soalnya kan dia orang yang pertama kali naksir ke Hori. そっか、気にすんなって。堀に一番近かったのは。 Sampai di keesokan harinya sepulang sekolah, Toru nggak sengaja ketemu sama Hori dan Miyamura tuh guys. Miyamura sendiri hanya terdiam karena dia ngerasa bersalah gitu. Namun menariknya, Toru mendatangi Miyamura dan mengatakan kalau dia harus bersikap biasa aja seperti sebelum-sebelumnya. Ngedengar itu, Miyamura pun akhirnya pulang ke rumah Hori dengan lega tanpa membawa beban di pundaknya. 泉くん。なに？呼んでほしいの？ 少し。 バカ泉。うるさい！バカバカバカ！ Nah, begitu ngelihat Hori dan Miyamura pulang, ayah Hori seneng banget tuh didatangi Miyamura. Meskipun dia sedikit pangling aja saat ngelihat Miyamura pakai kacamata. Dan asal kalian tahu nih guys, karena saking deketnya sama Miyamura, ayah Hori sampai ngajak Miyamura buat mandi bareng tuh. Bahkan Miyamura juga disuruh nginep aja tuh di situ, ntar tidurnya biar sama beliau aja. Nah, dalam momen itulah ayah Hori nanyain alasan Miyamura kok bisa naksir sama anak gadisnya. Miyamura pun ngejawab dengan singkat, yaitu karena Hori nggak nilai seseorang dari penampilannya. Dan siapa sangka guys, jawaban singkat itu ternyata mampu membuat ayah Hori tersenyum bahagia. 宮村くんさ、あの子のどこがいいの？見た目で判断しないところです。京介さん？ Keesokan paginya, Hori dan Miyamura pun pergi ke sekolah. Saat pergi dari rumah yang sama, ternyata salah satu teman sekolah mereka ada yang ngelihat nih guys. Tentu aja gosip pun segera menyebar di sekolah. Kalau Hori pasti lagi pacaran sama Miyamura si cowok suram. Faktanya, ternyata banyak yang memandang rendah fisik Miyamura. Dan hal itu cukup bikin dia nggak nyaman guys. Gara-gara dia, kini reputasi Hori malah jadi korban. Sejak kejadian itu, Miyamura pun akhirnya memutuskan untuk merubah penampilannya. Dan bener aja guys, penampilannya kini telah berhasil merubah image-nya yang suram menjadi seorang cowok keren yang jadi idola para cewek di sekolahnya. Ngelihat itu, tentu aja Hori cemburu dong sama Miyamura. Soalnya dia kini jadi rebutan cewek-cewek lain di sekolah guys. Ohayo. 宮村くん。ねえ、なんでいつも冬服なの？寒がりで。おうち、ケーキ屋なんでしょ？は？何？何のこと？ Yang jelas, penampilan Miyamura saat ini mengejutkan orang-orang di sekitarnya guys. Mulai dari ayah Hori sampai Shindo pun dibikin nangis karena kehilangan sosok Miyamura yang dulu. Dan begitu Shindo udah tenang, Miyamura pun ngasih permen yang banyak banget ke Shindo dari hasil hadiah perlombaan. Saat itu Miyamura maksa Shindo buat ngemut permen karet rasa keju, padahal kan Shindo nggak suka keju sama sekali. Tapi ya karena saking sayangnya sama Miyamura, Shindo pun akhirnya nurut-nurut aja guys. Sementara, diam-diam si Hori malah makan permen rasa tanah liat tuh, di belakang. Padahal kan rasanya pahit. Nah, di saat Shindo lagi nahan mual, Miyamura pun mengambil kesempatan dalam kesempitan buat nyium Hori guys.
Namun ternyata maksud Miyamura nyium Hori tadi tuh sebenarnya buat ngambil permen pahit dari mulut Hori, guys. 何それ何味粘土宮村水くれない？本当だ粘土味 Keesokan harinya saat di sekolah, adik kelas Hori yang bernama Honoka nanya tuh ke Hori, bener nggak sih kalau dia udah jadian sama Miyamura? Namun dengan wajah galaknya, Hori ngeiyain pertanyaan itu dan langsung pergi gitu aja. Ya karena nggak puas sama jawaban Hori, Honoka pun akhirnya ngikutin Miyamura sembari bertanya kapan dia sama Hori bakal putus. Dan tentu aja, Miyamura pun menjawab dengan tegas kalau mereka nggak bakalan putus sampai kapanpun, guys. いつ別れるんですか？堀先輩といつ別れるんですか？別れません。何なんだ Nah, sejak saat itu Honoka terus mengikuti Miyamura kemanapun mereka pergi. Bahkan hal itu sampai bikin Hori jadi nggak nyaman gitu, guys. Hori pun akhirnya langsung ngelabrak Honoka. Sampai nggak lama Honoka akhirnya ngaku alasan dia ngikutin Miyamura ya karena dia kesel aja. Ngapain juga sih Hori harus suka sama Miyamura, padahal kan dia duluan yang suka sama Hori. Ngedengar itu, mereka pun seketika terkejut bukan main, hingga keadaan pun sekarang berubah total. Akhirnya kini Hori jadi perebutan Miyamura sama Honoka nih guys. Bahkan saat pulang sekolah, Miyamura selalu ngerasa nggak nyaman karena masih diikutin sama Honoka. Namun faktanya hal itu bukan karena Honoka menguntit, tapi emang karena si Honoka sama Miyamura ini ternyata tinggal di apartemen yang sama. Merekanya aja yang emang nggak pernah nyadar. なんで同じ方向なのよ。隣かよ。 Nah, di saat Miyamura udah mau masuk, di sudut sana Honoka ternyata lupa bawa kunci rumah tuh guys. Dengan terpaksa, akhirnya Miyamura pun mengajak Honoka buat makan kue di apartemennya gitu. Dalam momen itulah, Honoka tiba-tiba bercerita kalau ternyata dia dulu punya kakak laki-laki. Saat itu tatapan Honoka terlihat sangat sedih guys. Namun ketika mau ngelanjutin ceritanya, lah kok dia dapat pesan kalau ibunya udah pulang. Alhasil obrolan mereka pun harus berakhir gitu aja. お兄ちゃんがいたんだ。一つ上だったんだ。あ、帰ってきた。ケーキありがとう。じゃあね。 Walaupun obrolan berakhir gitu aja, Miyamura akhirnya tanpa sengaja mendapat jawaban tentang keluarga Honoka guys. Jadi Honoka baru aja kehilangan kakaknya 1 tahun yang lalu. Namun Miyamura sendiri emang nggak terlalu mengenal tetangganya karena dia sibuk sekolah. Dan semenjak tahu cerita itu, entah kenapa Miyamura jadi peduli sama Honoka nih guys. Bahkan dia sampai berinisiatif melindungi Honoka saat diganggu bocah-bocah lain. 今暇？下の名前だけでいいからさ。そろそろ帰る。お待たせ。 Oke, waktu pun berganti. Di toko buku, kebersamaan Hori dan Miyamura ternyata masih membuat Toru galau nih guys. Dia udah berusaha nyembunyiin tapi ekspresinya itu nggak bisa luput dari pantauan Yuki. Yuki pun jadi lebih perhatian ke Toru. Ya, setidaknya cukup membuat Toru sibuk. Nah, saat membantu Yuki membuang sampah, Toru sama Sakura nggak sengaja bertabrakan dan membuat baju Sakura jadi kotor gitu. Toru pun bertanggung jawab dengan membawakan jaket olahraganya untuk Sakura. Hingga tindakan Toru ini pun membuat Sakura jadi tersentuh nih guys. Sakura pun datang ke ruang OSIS menggunakan jaket Toru. Di sana Sakura nanyain pada Sengoku tentang bagaimana bisa Sengoku dan Ayasaki saling jatuh cinta. Sengoku tentu saja ngerasa aneh dong, kenapa sih Sakura tiba-tiba nanyain hal itu? Tapi Sengoku tetap ngejelasin kalau yang namanya cinta pasti akan tumbuh dengan sendirinya. Terutama ketika ingin orang yang kita cintai itu terlindungi. Ditambah lagi, harus ada keberanian lebih untuk berjuang lebih keras. Nah, ngedengar penjelasan itu, akhirnya Sakura memberanikan diri mendatangi Toru untuk ngembaliin jaket guys. Dia juga memberikan sedikit kue yang dia buat sendiri sebagai bentuk terima kasih gitu. Tentu aja Toru dengan senang hati menerima kue itu. Menurutnya, kue itu enak banget loh, apalagi yang rasa Sakura. Ya Sakura jelas salting dong, soalnya Toru menyukai kue yang rasanya sama dengan namanya guys. これ。あ、うまい。すげえ。特にこの好きだよ。 Sebelum kembali ke kelas, Toru meminta Sakura untuk memberitahunya kalau membuat kue seperti ini lagi. Dan sejak hari itu, Sakura jadi sering mengunjungi kelas Toru untuk memberikan kue guys. Namun kebersamaan Sakura dan Toru ini, entah kenapa membuat Yuki jadi nggak nyaman gitu.
Dan ekspresi Yuki yang dipaksa seolah baik-baik aja itu pun terlihat oleh Hori, karena Hori sendiri sangat mengenal Yuki. Di mana Yuki adalah pribadi yang nggak percaya diri dalam mengungkapin perasaannya. Maka dari itulah Yuki sering kehilangan apa yang disukainya. 最近トールと一緒にいなくない？たった3年間の付き合いだけど、気づいてほしくないことほど笑顔で隠すし、ユキから離れていっちゃうんだ。Nggak lama, Sakura tiba-tiba ngasih kue juga tuh ke Yuki sebagai ucapan terima kasih karena udah minjemin sapu tangan tempo hari. Nah, dikala Yuki nyobain kue buatan Sakura itulah, dia pun mengakui kalau kue buatan Sakura itu emang rasanya enak banget guys. Sejak hari itu pula, Yuki akhirnya mutusin ngebikin kue dengan mengkonsultasikannya dengan Miyamura. Dan karena emang punya toko kue, Miyamura pun mengatakan kalau dia bisa membuat kue. Tapi semua itu tentu butuh proses yang panjang dan melelahkan. Miyamura pun ngasih semangat kepada Yuki untuk mencoba dulu. Kalau gagal ya coba lagi dong. Betul nggak guys? やっぱり難しいかな。ケーキ？一回も作ったことないんだけど。最初から上手になんてできないし。失敗したらまたやればいいじゃん。 Di keesokan harinya Yuki membuat kue dan ternyata hasilnya sangat buruk. Beda banget dengan apa yang dia harapkan guys. Miyamura dan Hori tentu aja kaget dong, soalnya kan ini hasil latihan Yuki selama 1 minggu. Nah, saat sedang mengeluhkan penampilan kue buatannya, tiba-tiba Toru datang tuh. Dengan panik, Yuki pun menutupi kuenya yang gagal itu. Tapi ya tetap aja Toru masih bisa ngelihat, bahkan dia langsung memakannya gitu aja guys. Toru sempat komen kalau kue Yuki rasanya aneh dan pahit, yang tentu aja langsung bikin Yuki ngedown gitu. Namun nggak lama, Toru mengatakan kalimat lain yang bikin hati Yuki seneng lagi, di mana Toru meminta Yuki untuk terus membuat kue sampai berhasil bikin yang rasanya enak. Bahkan Toru, Miyamura, dan Hori bersedia menunggu sampai waktu itu tiba guys. 次に期待俺も期待期待。任せとけ。 Singkat cerita, hari ini Miyamura izin nggak masuk sekolah nih guys. Dia ada acara keluarga di Hokkaido selama 5 hari gitu. Ya Hori tentu kesepian dong tanpa adanya Miyamura di sisihnya. Bahkan Hori sampai menghitung hari sejak kepergian Miyamura tuh. Bahkan selain nggak bisa bertemu, mereka juga nggak bisa kirim WA karena Miyamura lupa bawa charger. Apalagi selama di Hokkaido, nggak ada satupun charger yang sama dengan tipe HP-nya guys. Tapi ya walaupun nggak bisa chattingan, Hori tetap menanti kepulangan Miyamura dengan penuh kerinduan. So sweet banget ya guys. あと3日。 Hari kepulangan Miyamura pun akhirnya tiba. Sesampainya di rumah, Miyamura langsung mengisi baterai HP-nya dan banyak banget pesan yang masuk, termasuk pesan dari Hori yang meminta Miyamura segera pulang. Tanpa pikir panjang, Miyamura pun segera berlari keluar. Namun saat akan keluar dari lift, tiba-tiba Miyamura dan Hori bertemu guys. Seketika Hori pun langsung memeluk Miyamura seolah saling meluapkan rasa rindu. Karena 5 hari berpisah, bagi mereka ternyata terlalu lama. Duh, kok bisa romantis banget gini sih guys? あ、すみません。バカ。こんなに長かったなんて。 Keesokan harinya nih, saat di ruang OSIS, Hori menceritakan tentang Miyamura yang nggak suka film horor ke teman-temannya tuh. Tapi meskipun nggak suka horor, Miyamura masih tetap mau nonton asalkan Hori yang ngajakin. Ngedengar itu, Ayasaki, Yuki, dan Sakura pun ngasih pendapat pada Hori agar nggak terlalu maksain kesukaannya itu ke Miyamura. Karena bisa aja Miyamura jadi terpaksa hingga mungkin suatu saat nanti dia bakalan kabur ninggalin Hori. Kalimat itu pun akhirnya membuat Hori jadi kepikiran tuh guys. Hori pun mencoba mengetes kemampuan bertahan Miyamura dalam menonton film horor. Hori juga mengikuti pendapat teman-temannya. Mulai dari yang pura-pura takut, sampai mencoba untuk menyentuh Miyamura. Namun sayangnya semua itu selalu gagal guys. Saat Hori ngedeket, Miyamura malah kaget dan berteriak. Pokoknya dia selalu mendalami film gitu. Dan saking malunya karena selalu ketakutan di depan Hori, Miyamura pun izin ke toilet. Dan lucunya, perginya Miyamura ke toilet ini diartikan Hori sebagai bentuk kebencian Miyamura padanya yang udah maksain keinginannya gitu. ちょっとごめん。一人にさせて。別に宮村が悪いんじゃないし、確実に振られた。 Nah, setelah dari toilet, Miyamura menghampiri Hori yang ternyata udah pindah gitu ke kamarnya. Hori bilang kalau dia nggak bisa kayak cewek lain yang kalem dan benci film horor. Ngedengar itu, Miyamura pun tersenyum dan mengatakan kalau dia tuh suka Hori yang apa adanya. Bahkan dia juga nggak nuntut apapun dari Hori.
Dan kalimat itu pun ternyata cukup mampu membuat Hori ngerasa tenang lagi nih guys. 堀さん、どうせ私は可愛くない可愛いことできないんだからしょうがないでしょ。あのね、堀さん。俺が好きなのは普通の女の子じゃなくて。見るなバカ。 Oke, kita pun digiring ke masa lalu Miyamura. Jadi, saat masa SMP dulu, Miyamura tuh sangat membenci orang di sekitarnya. Karena gimana ya, mereka tuh selalu aja bikin dia ngerasa tertekan dan kesepian gitu. Bahkan si Miyamura kecil ini sampai berharap bisa mengakhiri hidupnya loh guys. Miris banget kan? Hingga kemudian, Miyamura masa kini pun menyemangatinya dan mengatakan untuk bersabar sedikit lagi. Karena siapa tahu mungkin dia akan bertemu dengan teman baik yang sesuai harapannya selama ini. Atau bahkan mungkin akan bertemu dengan seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Dan setelah mengatakan hal itu, Miyamura pun tiba-tiba terbangun sambil nangis nih guys. あと背の高い人のいい男子に明るい男子。それからへこんだり怒ったり。必ずいるから。何の夢見てたんだっけ? Singkat cerita saat di rumah Miyamura, Hori datang memberikan cat kuku karena warnanya sangat cocok untuk pria. Namun, entah kenapa saat Hori mewarnai jari kaki Miyamura, Miyamura malah meletakkan kakinya ke kepala Hori nih guys. Karena sadar tindakannya keterlaluan, Miyamura pun meminta maaf. Sebenarnya Miyamura tiba-tiba ingin sekali iseng pada Hori, Hori pun tertawa dan dia jadi memiliki ide baru. Hori meminta Miyamura sekali-kali emosi padanya, sama seperti Miyamura memperlakukan Shindo dan Honoka. Karena menurutnya Miyamura sangat penurut padanya. いいかも。進藤くんとか沢田さんの前だとガーッとしてるのに。いや、てめえ、これ今日か。 Di keesokan harinya, Miyamura pun mencoba ngerubah sikap di depan teman-temannya nih guys. Tapi hal itu malah membuat mereka semua ketakutan ngelihat tingkahnya yang nggak biasa itu. Dan setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Miyamura pun menyerah dan ngejelasin pada teman-temannya tentang apa yang terjadi. 盛り上がってんな、石川。悪いんだけど数ビー貸してくれないか。石川くん、氷の女王の命令だろ。殺して。 Singkat cerita, Miyamura dan Hori pergi ke ruang kimia untuk menyimpan berkas nih. Nah, saat ngelihat suasana lagi sepi dan hanya mereka berdua, Miyamura pun mencoba mengabulkan permintaan Hori di sana. Tapi, saat dia melancarkan aksinya, lah kok dua adik kelasnya ngelihat guys. Hal itu pun membuat mereka ketakutan dan misi pun gagal dilaksanakan. Aduh, kocak banget deh ini. いちいちなるなるしんだよ。堀さん。 Di hari lainnya, entah kenapa Yuki terlihat sedang murung nih guys. Sebagai sahabat yang baik, tentu aja Hori nanya dong ke Yuki tentang apa yang sedang terjadi. Dengan gugup, Yuki pun memberitahu kalau 4 hari yang lalu ada seseorang yang nembak dia dari kelas sebelah gitu. Makanya si Yuki ini bingung harus nolak kayak gimana guys. Soalnya Yuki sendiri nggak suka sama tuh anak. Karena itulah, Miyamura dan Hori pun memiliki ide untuk meminta bantuan Toru agar Toru pura-pura jadi pacar Yuki gitu. 嫌がられるよ。誰かに彼氏のふりしてもらうとか。石川くんいいってさ。早えよ。 Oke, akhirnya mereka pun menunggu di belakang sekolah, sementara si Miyamura sama Hori mengamati dari atas. Dan setelah menunggu lama, akhirnya cowok yang nembak Yuki pun datang nih guys. Namun menariknya, cowok itu sebenarnya ganteng banget. Bahkan ketampanan Toru atau Miyamura aja nggak ada apa-apanya. Hal itu pun tentu aja bikin si Toru minder dong. Dan si cowok tampan itu bernama Yanagi Akane guys. Nah, ngelihat ada Toru di samping Yuki, Yanagi pun seketika langsung sadar kalau Yuki udah punya pacar gitu. Di sana Yanagi pun meminta maaf karena udah ngungkapin perasaannya. Dia juga menerima status Yuki dengan lapang dada. Dan begitu Yanagi pergi, Hori pun segera menyadarkan Yuki guys. Dia heran aja kenapa Yuki nolak cowok setampan Yanagi. Namun dengan polosnya Yuki menjawab kalau dia nggak suka dengan yang namanya kemewahan. 超かっこよかったじゃん。私高級料理あんまり好きじゃないし。 Oke, kali ini Yuki lagi asik ngobrol sama Ayasaki nih ceritanya. Dia nanyain tentang Yanagi gitu. Dan faktanya, Ayasaki ini ternyata mengenal Yanagi guys. Jadi menurut Ayasaki, Yanagi adalah pribadi yang humoris dan baik. Bahkan dia suka bertingkah konyol kalau pas lagi nggak pakai kacamata. Ngedenger itu, Yuki jadi berpikir nih, jangan-jangan Yanagi udah salah orang.
karena penglihatannya kurang baik. Bisa jadi si Yanagi ini ngira kalau dirinya adalah Hori. Lalu demi menghilangkan rasa penasarannya, Yuki mastiin tuh ke Yanagi. Kira-kira dia salah orang atau enggak. Namun dengan penuh percaya diri, Yanagi pun mengatakan kalau dia sebenarnya emang udah ngincer si Yuki jauh-jauh hari sebelumnya guys. Bahkan Yanagi aja nggak kenal tuh siapa Hori. Namun di saat mereka berbincang lebih jauh, tiba-tiba cerita pun bersambung. 誰かと間違えてませんか？その子と間違えてませんか？吉川さんの顔は知ってるけど、その堀さんって子のことは知らないよ。人違いじゃないよ。そうですか。 Pas lagi seru-serunya kok malah bersambung lagi guys. Oke deh, tungguin part Horimiya selanjutnya bareng Niken tentu aja di channel Story Nema. Bye-bye.